menjelaskan bahwasanya mereka nih para ahli bid'ah adalah orang-orang yang pada hakikatnya ada penyimpangan di hatinya, ada error emang di hatinya, ini ada penyakit emang pada dasarnya para ahli bid'ah. Oke? Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Ya. Ialah yang menurunkan atasmu ya Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'an, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang clear, maknanya tidak multitafsir, terang maknanya. Nah, ini. Mereka lah yang menjadi ummul kitab. Yang menjadi ummul kitab adalah ayat-ayat yang jelas, yang clear, yang tidak membawa multitafsir. Wa ukharu, adapun ayat-ayat lain juga diturunkan oleh Allah di dalam kitab itu, sifatnya mutasyabihat, multitafsir. Multitafsir, mutasyabihat, syubhat, jadi kema syubhat. Ya? Nah, Allah memberikan ciri-cirinya. Mereka alladzina fi qulubihim zayg, mereka yang pada hakikatnya di hatinya ada penyimpangan. Itu ngotot selalu yang diincar ayat-ayat yang multitafsir mulai yang mutasyabihat. Pura-pura buta dari yang muhkam. Yang udah jelas-jelas terang nih, mereka nggak mau tahu. Diincar mulu, dikobok mulu, yang sifatnya multitafsir. Supaya apa? Supaya nanti itu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Untuk menimbulkan fitnah atau mengincar ta'wilnya. Maknanya apa? Kalau ayat multitafsir demikian, bisa dia paksakan tafsirannya, dia tunggangi untuk membenarkan hawa nafsu dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bahkan bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ ayo deh kita salawatan. Siapa bilang salawatan bid'ah? Allah, malaikatnya salawatan. Bahkan kita diperintahkan untuk bersalawatan. Ini Wahabi bid'ah-bid'ahin salawatan kita. Padahal jelas nih Allah dan para malaikatnya aja sesungguhnya bersalawat atas Nabi dan memerintahkan kita bersalawat akhirnya. Perkara yang multitafsir, iya disuruh salawat, tapi ada ayat-ayat lain atau hadis-hadis yang menjelaskan mekanisme atau teknis salawat yang dimaksud oleh Allah di ayat itu tuh gimana ada. Dia pura-pura buta dari yang itu. Kenapa? Kalau dia nurut sama yang itu, akhirnya dia meninggalkan yang dia lakukan selama ini. Begitu. Pokoknya Allah bilang barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pokoknya mereka orang-orang kafir udah. Nggak mau tahu, ada juga ayat lain yang mengarahkan bahwa Allah nggak selalu bilang kafir, bisa jadi munafik. Bisa jadi fasik. Tuh, nggak selalu kafir. Nggak mau tahu juga dengan tafsiran para sahabat yang paling faham tentang makna Al-Quran, di mana Ibnu Abbas, mufassirul ummah, ahli tafsir ummah, berdasarkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa kekafiran yang dimaksud di ayat tersebut, mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah orang-orang kafir. Ibnu Abbas mentafsirkan kekafiran yang dimaksud di ayat itu kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran. Bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi kufur yang sifatnya teknis, bukan kufur akidah sehingga dikafirin. Nggak mau tahu dia sama penjelasan beginian. Kenapa? Kalau dia pakai ini, mati langkah dia. Nggak bisa lagi dia seret ayat-ayat itu untuk dia tunggangi, membenarkan hawa nafsunya. Tuh, ciri-ciri ahlul bid'ah. Mesti pakai yang mutasyabihat, yang syubhat-syubhat. Udah jelas para ulama fatwanya jelas, ahlus sunnah jelas. Oke, misal kasus demo haram. Emang ahlus sunnah akan meyakini hal ini? Emang dia ahlus sunnah? Dia pakai yang satu orang yang bilang ini boleh. Tuh, dia ngotot pegang yang ini. Emang ini pura-pura buta. Oke? Dia pakai kasus yang terjadi pada Ibnu Taimiyah, seolah-olah Ibnu Taimiyah membolehkan dan memerintahkan demo terjadi pada masanya. Padahal sama sekali tidak. Perkataan Ibnu Taimiyah yang lain yang jelas-jelasan terang-terangan menegaskan akidah Ahlus Sunnah, haramnya membicarakan penguasa, mencela penguasa, di jalanan mencela-cela penguasa, merangsang masyarakat untuk membenci penguasa dengan orasi dan lain-lain. Dia nggak mau tahu tuh perkataan Ibnu Taimiyah yang itu. Pokoknya kasus yang ini aja deh, seolah-olah Ibnu Taimiyah ngajak demo. Jago nggak? Yang baru ngaji, samaina wa ta'na balik. Langsung kena sama syubhat begitu. Tuh, ciri-ciri ahli bid'ah. Mereka mesti ngincer hal-hal yang mutasyabihat, yang multitafsir. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tafsirannya bisa dia paksain, bisa dia seret, dia tunggangi nih ayat atau hadis untuk membenarkan hawa nafsunya. Kalian telah jadi sebaik-baiknya umat yang dijadikan di antara manusia, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita turun ke jalan mengingkari kemungkaran para penguasa. Ya salam. Teknis amar ma'ruf nahi munkar yang detail datang dari Rasul nggak mau tahu dia. Ambil yang global-global aja, yang multitafsir. Bisa digambarkan ya? Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tersebut, mereka fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun, mereka yang pada hatinya terdapat penyimpangan, oke? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Maka mereka akan terus ngotot ngikutin ayat-ayat yang syubhat tadi, oke? Dengan tujuan apa? Untuk menimbulkan fitnah di antara manusia.
atau untuk menyeret takwilnya, tafsirannya untuk membenarkan hawa nafsunya. Maka setelah membaca ayat itu, Rasul kemudian sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Maka apabila kau menemukan di masamu, di antaramu orang yang terus ngincar makna yang mutasyabihat demikian, pakai gaya demikian kayak tadi yang kita jelasin, maka ketahuilah tuh orang begitu yang Allah maksud di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka punya penyimpangan di hatinya, fahdharuhum, maka hindari mereka. Ya. Wallahi bayyana anna man fi qulubihim zayghun yataqassaduna al-fitan. Demi Allah, kata Syekh Hafizahullah, di sini Rasul menjelaskan bahwasanya mereka yang pada dasarnya hatinya terdapat penyimpangan, maka akan ngincar terus untuk menjadikan fitnah. Fala tajid mubtadi'an illa wa huwa yatatabba' al-mutasyabihat. Maka kau tak akan menemui seorang ahli bid'ah kecuali pasti kerjaannya ngincar-ngincar ayat-ayat yang musyabihat tadi, mutasyabihat terus, atau hadis-hadis ya mutasyabihat tadi, berpaling dari hal-hal yang muhkam, yang lebih clear, yang lebih jelas maksudnya. Oke?